Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Isan. Saya akan membawakan materi untuk kali ini bagian dari Spirit Knowledge adalah tentang Wine Knowledge. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas satu persatu mengenai Wine Knowledge. Bapak Ibu sekalian, Wine Knowledge yang kita pelajari ini adalah basic, yang mana merupakan dasar dari pelajaran tentang wine ini. Mengingat wine sangat complicated dan juga sangat kompleks materinya, maka di sini akan saya kompres menjadi basic wine knowledge. Objektivitas dari materi kita adalah understand the methods of making process, able to identify classification of wine, able to list variety of grape, able to state some sample of wine from the list. Mari kita mulai. Bapak Ibu sekalian, kita pelajari pertama kali adalah apa itu wine. Wine adalah minuman beralkohol dari hasil fermentasi sari buah anggur, yang mana karakteristik dari setiap wine itu berbeda, tergantung dari variety of grape-nya kita gunakan dan juga bagaimana wine itu diproses atau dibuat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sejarah menceritakan bahwa wine telah ada sejak abad 6000 sebelum Masehi. Ini sudah lama sekali ya. Tepatnya berada di daerah perbatasan antara Israel, Georgia, dan Iran. Wine diperkirakan telah berada di Eropa sekitar 4500 sebelum Masehi. Itu yang kita kenal dengan Bulgaria dan Yunani. Kata wine itu sendiri berasal dari kata Proto-Germanic yang artinya winem, atau diambil dari kata bahasa Latin artinya vinum atau wine atau grape, atau similar dengan bahasa Arab atau Semitic, ya, yaitu wine. Bapak Ibu sekalian, sejarah wine juga mencatat bahwa wine mempunyai peranan penting dalam perjalanan pergerakan agama atau perkembangan agama. Bangsa Yunani menggunakan wine sebagai minum persembahan pada dewa Dionysos, dan juga kerajaan Roman juga untuk perayaan Bacchus yang mempersembahkan wine sebagai bagian dari tradisi upacaranya. Dan juga minuman ini diketahui digunakan oleh umat Kristiani dan Yahudi untuk sebagai bagian seremoni Eucharis dan Kudus. Bagaimana wine itu dibuat? Ada beberapa step dalam pembuatan wine, yaitu picking the grapes atau vintage, crushing, alcoholic fermentation, dan aging. Untuk wine, ketika dimatang, tentu sudah diketahui bentuknya yang oleh para pakarnya. Kalau yang untuk merah, sudah matang sekali. Kemudian untuk yang white juga sudah ketahuan bahwa itu adalah bagus untuk dipanen. Kemudian setelah dipanen, maka dimasukkan di area penghancuran, yaitu dengan cara crushing. Ada yang dengan cara tradisional ataupun juga dengan cara modern. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat cara tradisional, ada dengan cara diinjak-injak dalam satu tempat sehingga dia cairannya keluar dari satu sisi. Dan juga untuk kalau yang sudah melalui proses mesin atau industrialisasi, jelas menggunakan mesin penghancur yang memisahkan langsung antara biji dan kulitnya. Kemudian setelah hasil air tersebut didapat, kemudian dilakukan proses fermentasi di dalam suatu tangki, di mana dibutuhkan beberapa waktu untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan. Setelah mendapatkan proses fermentasi, kemudian dilakukan proses pengumuran yang dilakukan di dalam tong kayu barrel. Yang seperti kita lihat di sini, ada beberapa barrel yang digunakan adalah tong kayu baru, bukan yang bekas dipakai, karena dia akan menyerap dari saripati kayu tersebut, sehingga mempengaruhi aroma, karakter, dan rasa dari wine itu tersendiri. Bapak Ibu sekalian, klasifikasi wine itu dibagi dalam 5 kategori, yaitu alcohol content, color, usage of purpose, flavor, aroma, dan juga taste. Untuk alcohol content, yang kita bicarakan adalah kadar alkohol yang tersimpan dalam minuman tersebut, yang terkandung dalam minuman wine tersebut.
seperti natural wine atau still wine, light wine, itu kadar alkohol 9 sampai dengan 14,5%. Sedangkan sparkling wine atau fermentasi of white wine ditambahkan CO2, itu kadar alkoholnya mencapai 14%. Untuk fortified wine atau natural wine yang telah ditambahkan kadar alkoholnya sehingga dia akan lebih tinggi daripada wine yang pada umumnya, ditambahkan dengan grape spirit atau brandy dengan kadar alkoholnya mencapai 16 sampai 21%. Contohnya adalah sherry, muscat, port, malaga, dan lain sebagainya. Untuk aromatic wine atau vermouth, wine yang telah ditambahkan dengan flavor seperti halnya rempah-rempah, buah-buahan, sayur-sayuran, earth flower, tobacco, grass, dan lain sebagainya. Itu mengandung alkohol 18%. Untuk kita ketahui di sini ada contohnya Nolipra, Dubone, Martini, Cinzano. Bapak Ibu sekalian, kemudian pada klasifikasi selanjutnya adalah color, yaitu berdasarkan warna. Itu ada white wine, red wine, rose wine, atau blue wine. Untuk white wine kita ketahui jenis anggur atau grape-nya adalah Chardonnay, Chablis, Sauvignon Blanc, Riesling, Semillon, Blanc de Blanc. Untuk red wine, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon. Kemudian rosé atau blue wine tidak sebutkan anggur, tapi ada mereknya seperti halnya Matthews, Porton de France, Enniskillen, Wente White, Zinfandel. Kemudian pada klasifikasi selanjutnya ada usage atau purpose, kegunaan wine tersebut. Satu, aperitif wine. Ada wine yang telah aperitif wine yang di-serve atau dikonsumsi sebelum makan. Contohnya adalah Martini, Cinzano, Sherry, and Port. Jadi sebagai digestif atau pembangkit selera. Untuk dinner wine yang di-serve atau konsumsi ketika makan itu berlangsung, seperti halnya red wine, white wine, rosé, atau disebut dengan blue wine. Dessert wine adalah wine yang di-serve atau dikonsumsi di akhir makan, setelah makan maksud saya. Jadi semacam minuman penutup, seperti contohnya port, muscat. Kemudian sparkling wine can be served in any condition before, during, or after main course. Jadi untuk champagne ini bisa dikonsumsi kapan saja tergantung dari kita atau keinginan dari orang yang mengkonsumsinya. Kemudian yang terakhir adalah flavor atau aroma. Light body, medium body, full body. Light body, smooth flavor 9-11%. Medium body, medium flavor, light mark on glass 11 until 13%, 11-13%. Kemudian full body, strong flavor dan membuat dark mark on the glass 13-14,5%. Untuk kategori yang wine yang terbaik itu antara medium to full body. Nah, yang terakhir saudara, yang kelima adalah taste. Taste ini menceritakan atau menjelaskan bahwa kadar gula yang terkandung dalam minum wine tersebut. Kalau bicara taste berarti ini kita bicarakan champagne atau sparkling wine. Ada brut, extra sec, dry, semi sec. Ya. Bapak Ibu sekalian, jenis anggur yang kita gunakan, yang kita ketahui sebagai classic white dan classic red juga variety, ada untuk classic white ada 5, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Chenin Blanc, dan Semillon. Sedangkan untuk classic red grapes ada Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Shiraz, Merlot. Untuk variety ada banyak sekali kategorinya. Namun di sini bisa saya sampaikan bahwa ada beberapa yaitu seperti Franc, Barbera, Nebbiolo, Gamay, Guinness, Sangiovese, Cinsault, Tempranillo, Carignan, Altiaco, Zonen, Olamino, Malvasia, dan lain sebagainya. Banyak sekali grip-grip variety yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat komentar wine, jadi untuk memudahkan kita melihat untuk karakter warnanya. Semakin agak gelap, maka itulah karakter masing-masing wine tersebut berbeda. Bisa lihat nanti Bapak-Bapak Ibu untuk jenis dari kategori wine tersebut. Kemudian kita mengenal adanya rosé dan blue wine. Apa artinya? Rosé itu adalah biasa kita sebut untuk orang-orang old wine, sedang blue wine adalah sebutan Amerika untuk minuman yang wine-nya tersebut berwarna rosé. Jadi yang pink color. Sebetulnya sama aja, tapi karena pembacaan atau
Sebenarnya seorang berbeda untuk mengatakan jenis-jenis dari wine tersebut. Sedangkan champagne, kita kenal dengan champagne, tapi kita belum mengetahui apa itu champagne. Champagne adalah suatu kota di utara Prancis. Jadi semua sparkling wine yang diproduksi di kota Champagne disebut champagne. Sedangkan champagne, sparkling wine yang dibuat di luar kota Champagne tidak boleh disebut dengan champagne. So, champagne is sparkling wine, but sparkling wine is not champagne. Demikian sekitar beberapa kami untuk menjelaskan tentang champagne ini. Champagne adalah fermentasi white wine ditambahkan CO2 sehingga dia mempunyai bubble. Dalam pembuatan champagne ini ada agak unik karena dia menggunakan anggur yang khusus yaitu Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier dan Pinot Meunier anggur tersebut. Jadi kalau tidak ada anggur ini, tiga anggur ini, maka tidak disebut dengan champagne. Walaupun saat ini banyak sparkling wine menggunakan grade-grade yang lain, tapi untuk old world wine dia menggunakan Pinot Noir, Chardonnay, dan Pinot Meunier. Seperti ini daerah Champagne di utara Prancis. Ada beberapa merek dari Champagne, bisa Bapak Ibu sekalian pelajari di modul yang telah saya berikan. Kemudian kita bicara dengan ice wine. Ice wine, apa itu ice wine? Ice wine adalah wine yang dipetik ketika musim saljunya sangat ekstrim. Jadi dia dipanen ketika masih dalam keadaan musim salju. Jadi anggurnya frozen sehingga dia manis di buahnya tersebut. Karena semua proses dari kutikul atau daun dari fotosintesis daunnya tidak ada. Jadi semua gulanya menumpuk di buah-buahan tersebut sehingga dia manis. Negara produksinya seperti di daerah utara, seperti Kanada, Greenland, dan tempat yang lainnya. Merek yang terkenal adalah ini Skillin. Untuk street wine juga ada Lambrusco, ada Moscato. Dan negara penghasil wine itu ada Prancis, Italia, USA, dan Spanyol, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan old wine adalah negara yang berhasil menghasilkan wine pertama kali. Sedangkan di luar Eropa disebut New World Wine. Untuk yang perlu kita ketahui adalah standarisasi dari anggur Prancis adalah Pin de Pays, PDQS, Fang de Limite Quality Superior, kemudian AOC, Appellation d'Origine Contrôlée. Nah, ini bagian dari penyebaran dari produksi wine old wine di Prancis. Ada Champagne, Alsace, Burgundy, Beaujolais, Rhône-Palais, Languedoc-Roussillon, Bordeaux, Loire-Palais, dan Chablis. Untuk Italia juga ada, Bapak Ibu sekalian bisa baca. Kemudian juga Jerman juga ada standarisasinya. Nah, untuk storing wine adalah penyimpanan yang baik untuk room temperatur 8-15 derajat Celcius dengan chill temperatur 1-4 derajat Celcius. Untuk room temperatur ini red wine, sedangkan chill temperatur untuk white wine, rose wine, dan champagne. Kemudian cara bacanya adalah untuk tahun ini ada tahun pemetikan atau vintage-nya atau panennya. Kemudian 1 adalah tempat dibuatnya wine tersebut. Kemudian Bordeaux adalah provinsi atau appellation-nya. Kemudian di sini adalah AOC-nya, berarti dia diproduksi di kota Bordeaux. Alkohol 12% ini berarti kandungan alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut. Production wine ini adalah di negara penghasilnya. Ini adalah volume dari air wine tersebut, dan ini menjelaskan di mana wine itu dibotolkan. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam merasakan wine dibedakan antara rasa sensasi yang dirasakan oleh seseorang. Maka kita bisa bedakan antara di lidah seseorang itu adalah sweet, salty, dan sour, and bitter. Yang mana sweet di ujung dari awal lidah, kemudian salty dan sour itu pertengahan, dan bitter pahitnya itu ada di akhir. Jadi ada long of taste-nya. Kemudian kita bisa lihat sini ya, pelajari untuk kategori pairing-nya wine tasting tersebut.
Seperti kita ketahui juga bahwa masing-masing daerah Prancis memiliki standarisasi sendiri-sendiri untuk karakter botolnya pun juga berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya berikan pada Bapak Ibu semua. Semoga untuk wine ini Bapak Ibu dapat mengerti. Nanti apabila ada pertanyaan atau kurang mengerti dari pertanyaan saya, Bapak Ibu semua bisa untuk bertanya pada saya pada grup WA yang telah saya berikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.